silakan masuk Mas Dito. Silakan dulu Mas Dito. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Dito? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu Mas Dito tahu tidak mengapa Pak Suma dipanggil di ruangan Bapak? Tahu Pak, karena Dito telah berbuat ulah di kelas pelajaran Bapak. Baik, kalau begitu Bapak hanya ingin konfirmasi aja kok Mas. Mengapa Mas Dito mengganggu diri? Mohon maaf Pak, habis diri juga beli juta kok Pak. Loh, juta kenapa Mas? Diri juga nggak keren kok Pak. Nggak friendnya? Gimana Mas? Lah bagaimana Pak, kalau diri itu saya tidak diajak bermain. Dia juga sini sama saya dikucilkan, nggak mau minjemin buku, nggak mau nyontekin pas ulangan. Dan saya balas dong Pak, saya usilin dia tidak bisa belajar sekalian. Oh begitu ya, ya pastilah marah Mas Dito. Bapak juga akan kesel dan emosi bila seperti itu. Lalu apa yang Mas Dito lakukan kepada diri? Ya saya ngajak Agus yang pro dengan saya ganggu diri. Saya tempelin bajunya pakai stiker yang ada tulisannya jelek. Saya coret mukanya pas dia tidak lihat saya coret bajunya juga Pak. Loh, oke baik. Mas Dito melakukan itu pasti ada alasannya dong. Jelas Pak, masa saya nggak dianggap teman diam saja. Biar saja teman-teman tahu kalau saya banyak teman dan dia tahu rasanya bagaimana rasanya diganggu Pak. Oh begitu. Ya tentulah Mas, kamu akan seperti itu. Kita kan sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan semuanya, dan itu merupakan ciri kita sebagai manusia hidup bersama. Ya itu masih mendingan Mas Dito membuat ulahnya seperti itu, tidak membahayakan yang lebih dari itu. Nah sekarang nih Mas Dito akan melakukan apa nih? Iya Pak, saya hanya mengganggunya saja agar dia ada perhatian untuk saya, agar bisa bermain seperti teman-teman yang lain Pak, biar bisa mengakui saya sebagai temannya juga. Nah sekarang mari kita telah Mas tindakan kamu. Dengan mengganggu seperti itu, kira-kira tindakan itu sesuai nggak dengan aturan keyakinan kelas bersama dan suara hati nuranimu? Ya tidaklah Pak, kasihan dia sering kena marah Bapak Ibu Guru dan hasil belajarnya itu turun karena saya ganggu Pak. Kira-kira Mas, tindakanmu yang salah yang mana? Yang tidak sesuai dengan hati nuranimu? Ya saya sebenarnya kalau diganggu juga tidak suka Pak, karena emosi sesaat saja yang tidak bisa saya kontrol dengan mengganggu dia. Coba Mas Dito rasakan pada hati nurani Mas Dito. Menghargai dan tidak mengganggu orang lain itu penting tidak buat Mas Dito? Ya sangat penting lah Pak. Nah dari situ ya Pak Sumati sangat setuju sekali dengan jawaban Mas Dito. Sangat penting sekali. Karena itu kita masing-masing punya hak untuk bebas dan merdeka. Kira-kira nih, apa keyakinan dan menurut suara hati nurani Mas Dito yang paling dalam ketika dalam dirimu muncul hasrat untuk mengganggu orang lain? Ya saya akan merefleksi diri dan menahan diri Pak, bahwa kalau diganggu itu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan apakah kamu bersedia untuk memperbaiki sikap ini Mas? Bersedia Pak. Nah itu Mas, bila bersedia, kira-kira nantinya setelah ini kamu akan memperbaiki seperti apa? Yang jelas saya tidak akan mengganggu diri dan teman yang tidak pro dengan saya, karena saya tahu kalau masing-masing punya hak kebebasan sendiri Pak. Baik, kira-kira menurutmu bagaimana menjadi orang bebas merdeka tanpa gangguan seperti itu Mas? Ya jelas nyaman Pak, bisa enjoy dimanapun dan dengan siapapun. Sip, setuju Mas. Kalau begitu setelah ini kita cari solusi dari masalah ini agar kamu dan teman-teman tetap nyaman dalam belajar. Baik Pak, terima kasih sekali dan mohon maaf ya Pak, sudah mengganggu waktu Bapak harus mengurusi masalah saya. Tidak masalah Mas, sudah kewajiban Bapak dalam hal ini. Nanti kamu akan Bapak temukan dengan diri dan tolong nanti saling memaafkan dan berteman seperti biasanya ya. Siapa? Sekali lagi terima kasih, saya izin pamit kembali ke kelas. Baik Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas ya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Mas Dito setelah kita melaksanakan praktek segitiga restitusi yang kita laksanakan? Dengan praktek segitiga restitusi ini, saya merasa dikuatkan oleh guru tentang kesalahan yang saya buat agar saya dapat memperbaiki dengan kesadaran diri saya untuk lebih baik. Kemudian, saya merasa ada dukungan moral dari guru untuk selalu berbuat baik. Setelah itu, menjadi tumbuh percaya diri saya akan posisi saya sebagai siswa dalam mengatasi masalah saya. Demikian manfaat yang saya rasakan dengan praktek segitiga restitusi ini. Baik, terima kasih Mas ya.